Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan zaman yang di situ terdapat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya zaman, baik itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sehingga setiap zaman yang datang setelah zaman beliau itu juga yang terbaik di bawah derajat yang atasnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang selanjutnya. Dari hadis ini para ulama membagi zaman keemasan umat Islam itu menjadi 3. Istilahnya dilihat dari per tahun. Qarn ini abad, yaitu abad pertama abad sahabat, kemudian abad tabi'in, kemudian abad tabi'ut tabi'in, yang mana kita istilahkan mereka ini sebagai masa salafun sholeh, masa para kaum salaf. Sehingga merekalah yang terbaik di dalam hal apapun, mau itu ibadahnya atau ilmunya, merekalah yang terbaik. Sehingga zaman-zaman setelah mereka ini sama dengan air, aliran air semakin jauh dari sumber semakin keruh, semakin jauh dari sumber semakin keruh. Bahkan zaman sekarang ini zaman yang keruh, yang mana keruh ini menjadikan kita tidak bisa membedakan mana hak mana batil, gak tahu ini benar apa baik. Sebagian orang menilai kebaikan kalau banyak yang melakukan, dan mengatakan hal yang buruk kalau jarang yang melakukan. Padahal bukan itu cara menilai baik atau buruk. Sehingga dalam hal ini wajib bagi setiap masa setelah masa salaf untuk mengikuti daripada apa yang dikerjakan para salafun sholeh. Sehingga ada istilah khalaf, ada istilah khalaf. Khalaf yaitu generasi setelah salaf yang mereka mengikuti tapak kaki daripada kaum salaf, baik dalam hal ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ataupun ilmu tasawufnya. Sementara al-khalaf atau generasi buruk yaitu mereka yang meninggalkan serta mengabaikan apa yang sudah dijadikan kebiasaan oleh kaum salaf. Dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan khalaf ini dalam ayatnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka muncul generasi setelah mereka khalfun, generasi yang buruk, adha'us sholata, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawati, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, dan sungguh mereka akan mendapati kesesatan setelah itu. Sehingga ilmu yang terbaik ilmu salaf, amalan yang terbaik amalan salaf. Dalam hal ini mengapa kita para ulama menentukan dalam fikih itu hanya digunakan 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mana 4 imam ini semuanya hidup di masa salaf. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, masih masa salaf, abad yang pertama. Imam Malik sezaman dengan Imam Abu Hanifah, bahkan sempat bertemu antara keduanya. Kemudian Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Sehingga setiap orang yang mengambil hukum daripada fikih keluar dari 4 mazhab ini, maka diragukan keabsahannya. Apalagi jika mereka memproklamirkan langsung ngambil dari Quran dan hadis, padahal yang bisa mengambil harus ahlinya. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka mengumpulkan hadis setelah
kitab-kitab fikih sudah terkumpul. Ya, jadi Imam Bukhari sendiri beliau ikut madhab. Orang yang ahli hadis ikut madhab, bukan ngambil ilmu sendiri dari hadisnya. Imam Muslim ikut madhab. Kenapa? Karena mereka ngerti bahwasanya tidak semua ahli hadis bisa ngambil hadis dan hukum dari hadis. Tidak semua ahli tafsir bisa mengambil hukum dari Al-Quran, karena untuk mengambil hukum perlu ilmu yang disebutkan ijtihad. Mujtahid ini syaratnya sangat banyak, sehingga setelah 4 madhab ini semuanya adalah muqallid atau pengikut daripada salah satu daripada 4 madhab ini. Tidak ada hak bagi mereka untuk memunculkan suatu hukum yang menyalahi dari apa yang ditentukan oleh 4 madhab, kecuali mereka punya kemampuan sama seperti kemampuan para salafun saleh, dan itu tidak mungkin. Nah, mengapa dipilih 4 madhab ini? Karena mereka di masa keemasan. Di masa keemasan itu di dalam 3 kurun, 3 masa yang digelari oleh Rasulullah khairul kurun, sebaik-baik masa. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan kitab Al-Adhkar dalam pembahasan tentang sholat, yang mana masih kita di dalam pembahasan takbiratul ihram. Sedikit pembahasan kita ulangi. Wa'lam, ketahuilah, anal madhab as-sahih al-mukhtar, bahwasanya pendapat yang sahih, yang benar dan terpilih, bahwasanya takbiratul ihram la tumaddu wa la tumat. Takbiratul ihram tidak dipanjangkan, ya, tidak dipanjangkan, dimatkan tidak. Bal yaquluhu mudrajah, tapi diucapkan secara mudraj, secara cepat, ya. Musri'ah, sama ini penjelas sifat naat yang penjelas. Wakila tumat, tapi ada pendapat yang kedua dipanjangkan. Takbir ihram dipanjangkan, tapi as-shawabul awal, yang benar pendapat yang pertama. Wa amma bagi takbirat, adapun takbir-takbir selain takbiratul ihram, takbir pindah dari rukun ke rukun atau takbir yang sunnah, fal madhabus sahihul mukhtar, maka pendapat yang benar dan yang dipilih, istihbabu maddiha, disunnahkan untuk memanjangkannya. Sampai kapan? Ila an yasila ila ruknil ladzi ba'daha, sampai ke posisi rukun yang setelahnya, ya. Mau rukuk takbir, posisi rukuk baru berhenti, ya. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, sampai posisi i'tidal. I'tidal mau rukuk takbir sampai posisi sujud sempurna. Seperti itu yang disunnahkan dalam takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Wakila tumat, tapi ada lagi pendapat wakila la tumat, tidak dipanjangkan. Istilahnya silahkan, tapi yang muktamad tadi yang pertama. Falau madda ma la yumad au taraka madda ma yumaddu lam tabtul sholatu. Sumpama dia memanjangkan takbir yang tidak dianjurkan dipanjangkan. Takbir ihram panjang, Allahu Akbar, yang dia dianjurkannya cepat, tapi dia panjangkan. Atau kebalikannya, dia tidak memanjangkan takbir yang disunahkan untuk dipanjangkan. Nah, takbir rukuk cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Lam tabtul sholatu, enggak batal sholatnya, ya, karena itu sunnah. Lakin fatatul fadilah, tapi dia ketinggalan keutamaan, pahala sunnahnya nggak dapat. Sehingga dianjurkan untuk melatih takbir ihram ini, dilatih untuk cepat, ya. Biasanya lama ini mungkin karena menghadirkan niat, ya. Nah, untuk biar fokus itu dianjurkan untuk talafut dulu. Oh, ini saya sholat apa ini? Maghrib apa isya? Oh, ini maghrib, sudah. Minimal 4 kalau bermakmum, ya, yaitu usollinya, saya niat sholat, fardunya, baru jenis sholatnya.
Kalau makmuman tambahi makmuman. Kalau bermakmum tambahi makmuman. Ini aja 4 yang cukup. Rakaat sunnah. Ya, nyebutkan rakaat dalam niat sunnah. Nyebutkan adaan sunnah. Nyebutkan musaqbil qiblah sunnah. Nyebutkan lillahi ta'ala sunnah. Yang wajib 4 ini. Sehingga kalau kita mau istilahnya biar bisa fokus, sudah fokuskan 4 ini aja. Ya. Cukup usolli fardhu maghrib. Kalau ngerti artinya enak. Saya niat sholat fardhu maghrib. Ya. Kalau makmuman tambahi makmuman. Itu aja. Allahu Akbar, cukup sudah itu. Tinggal mengulang apa yang diucapkan aja. Ada mengucapkan usolli fardhu maghrib, pas takbir ulangi usolli fardhu maghrib. Itu boleh bahasa Arab, boleh. Kalau Anda paham boleh, lebih afdal. Nah, tapi kalau tidak paham maknanya, dan paham ini maksudnya tidak harus per satu kalimat, tidak. Yang penting usolli fardhu maghrib ini maksudnya itu saya niat sholat maghrib, cukup sudah. Tidak harus usolli artinya saya sedang sholat, saya sholat tidak perlu. Ya, yang penting secara global Anda ngerti niatnya itu sudah cukup. Tinggal mengulang saja yang di lisan, diulang di hati. Ya, itu 2 detik, 3 detik sudah cukup. Nah, atau 1 detik bisa. Ya. Kemudian wa'lam dan ketahuilah anna mahallal mad ba'da lam min Allah. Ketahuilah bahwasanya tempat memanjangkan itu setelah lam dari kalimat Allah. Ya. Allah itu yang dipanjangkan. Wala yumaddu fi ghairi, dan tidak boleh memanjangkan di selain lafaz Allah. Ya, bahkan syarat takbir ihram ini banyak. Ya. Yang pertama itu hamzahnya, sebagian ulama ini tapi bisa juga dijadikan wajib. Hanya saja bagi yang kebiasaan sudah logatnya tidak apa-apa. Itu lafaz Allah harus hamzah a. Kita sering pakai o. Allah. Oh, tidak ada bahasa Arab. A I U, ada I O. Ya, a fathah a, kasrah i, dhammah u. Nah, tapi sebagian orang sudah kebiasaan o. Allah. Nah, yang seperti ini sebagian lama enggak mensahkan itu. Harus a. Allah. Nah, kalau o ini enggak ada dalam bahasa Arab, o enggak ada. Sementara takbir harus bahasa Arab. Nah, kemudian tapi kalau sudah kebiasaan sudah jadi logat ini sulit merubah, ya tidak apa-apa yang lalu, yang sekarang diperbaiki. Yang lalu ya sudah tidak masalah, sudah berlalu. Yang sekarang diperbaiki, pakai a, Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh memisah antara lafaz Allah dan akbar. Itulah kalau kepanjangan, nggak kuat nafas, ini batal. Kadang kalau ada orang sholat Allah panjang, akbar, batal sudah. Kalau lihat imam seperti itu, makmum nggak usah ikut, sudah batal juga, percuma. Karena syaratnya berjamaah, makmum tidak boleh meyakini batalnya imam. Kalau makmum ngerti imam batal, tidak boleh ikut ya. Yang tidak ngerti tidak apa-apa, yang tidak ngerti. Yang tidak ngerti ya tidak masalah tetap sholat. Yang ngerti nggak boleh ikut sudah. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh menambah wawu antara keduanya. Allahu Akbar. Nah, ini batal takbirnya karena nggak ada wawu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini saja kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak fase itu salah. Kayak fase, masya Allah fase itu, tapi salah. Ya, Allahu Akbar. Nah, dengan adzan ya, Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada wakbar, nggak ada wawu di situ. Ya, nggak ada wawu. Sehingga kalau ketambahan batal karena takbir ihram wajib termasuk rukun. Kemudian tidak boleh memanjangkan hu. Allahu Akbar boleh. Ya, panjangnya bukan di situ. Dalam tajwid hu itu enggak panjang dia enggak mat. Yang mat cuma lafaz Allah. Karena itulah dibilang di sini tidak boleh mat di selainnya. Nah,
Bahkan mat di dalam hamzahnya Allah membatalkan. Allah batal. Karena artinya itu hamzahnya dua itu. Hamzah kedua ini itu hamzah istifham, hamzah bertanya. Apakah Allah maha besar? Ragu berarti Anda. Repot. Hamzah ini istifham. Allah itu artinya apakah Allah? Ya, sehingga kalau dipanjangkan hamzahnya, walaupun nggak sengaja Ustaz, nggak sengaja walaupun. Kalau sengaja bisa kufur, bukan dosa lagi. Kalau sengaja tahu arti tapi Anda ucapkan seperti itu, bisa kufur, wajib syahadat dia. Tapi kalau nggak ngerti, ya batal saja takbirnya, wajib diulangi. Ya. Nah, kemudian tidak boleh merubah kaf jadi qaf. Ini harusnya bukan qalqalah. Kaf bukan qalqalah. Qalqalah cuma 5. Qadbu jadid, ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, mungkin terlalu fasih. Allahu akbar. Akbar ini nggak ada qalqalah dalam kaf. Kalau qaf ada qalqalahnya, kaf nggak ada. Ya, kaf ini nggak ada qalqalah. Jadi kalau Anda qalqalahkan, maka nggak sah takbirnya. Ini urusan takbir panjang betul Ustaz. Ya itu sudah. Karena dia masuk rukun. Coba bukan rukun, nggak dibahas oleh ulama fikih. Nah, kemudian ba-nya nggak boleh panjang. Ya, Allahu akbar. Dan Allahu akbar panjang batal. Ya, batal. Ya. Kemudian kalau roh itu boleh enggak? Harusnya kalau dalam hukum tajwid dia tafkhim. Rohnya tafkhim dalam hukum tajwid. Tapi kalau ditarkik bagaimana Ustaz? Saya tarkikkan, enggak masalah. Dalam masalah ini tidak apa-apa dimakfu. Ya. Nah, rohnya ini ya. Nah, ini apa namanya? Kemudian niat di antara keduanya. Niat di hati dihadirkan antara hamzahnya Allah dan rohnya akbar. Untuk takbir ini syaratnya banyak juga. Ya, takbir aja syaratnya banyak. Kemudian faslun was-sunnah an yajharul imam bi takbiratil ihram wa ghairiha liyasma'ahul ma'mum. Yang sunnah adalah imam mengeraskan takbiratul ihram atau takbir yang lainnya. Ya. Kenapa? Liyasma'ahul ma'mum, agar makmum mengerti, oh ini lagi pindah. Nah, bahkan kalau makmum takbir duluan sebelum imam nggak sah. Nah, kadang ada imam takbir, tapi dia merasa batal, sehingga takbir lagi. Maka makmum yang habis takbir yang batal tadi wajib ulang juga, karena tidak boleh dia takbir duluan sebelum imam, tidak boleh. Sehingga harus yakin imam sudah takbir, nah baru di sini makmum takbir. Dan itulah yang dimaksud dengan takbiratul ihram ma'al imam. Dan ini intisari dalam sholat berjamaah. Intisari, intinya itu apa? Intinya berjamaah itu di situ. Pahala besarnya di situ. Sampai-sampai di antara manaqib salafun saleh ada supaya mereka ini 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. Masya Allah, ini apa? Mangkobah azimah, derajat yang tinggi. Ya, 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbir ihram bersama imam. Ya, ini Masya Allah langsung berat apa? Berat dalam ngamalkannya berat ya. Wa yusirul ma'mum biha, tapi makmum memelangkan takbir. Kalau imam mengeraskan, kalau makmum memelangkan, bihaitsu yusmi nafsah, sekiranya dirinya yang mendengar. Ya. Fa in jaharul makmum, tapi kalau dibalik, makmum mengeraskan suaranya, makmum keras juga. Au asarul imam, atau imam memelangkan, harusnya pelan dikeraskan, yang harusnya keras dipelankan. Lam tafsud sholat, nggak rusak sholatnya, nggak batal karena sunnah, ya, nggak batal. Cuman dia meninggalkan yang afdol. Wal yahris ala tashihi takbir, dan hendaknya dia berusaha mensohhikan
membenarkan takbirnya. Ya, sehingga takbir ini juga perlu belajar takbir. Nah, kalau takbir adzan, takbir dzikir itu tidak bermasalah dalam sholat walaupun cacat. Umpama orang dengar, oh ini salah ini. Ya. Nah, cuman kalau masalah masuk sholat ini yang repot. Nah, sering kita dengar adzan itu mbaknya panjang, Akbar, ini salah dia, harus ada negur. Nah itu kalau masuk sholat nggak sah sholat dia. Kalau itu jadikan takbir ihram nggak sah takbir, nggak sah takbirnya. Sehingga harus diberitahu ini loh takbir yang benar. Ya. Nah, sehingga usahakan memang sebagian dari anak-anak itu kadang diajari cara membaca pakai Latin bahasa Indonesia. Itu kalau terlalu sering, istilahnya dia akan merasa cukup dengan Latin itu, tidak mau lagi belajar yang bahasa Arab asli. Padahal intinya yang Arab asli. Nah, kalau pakai Latin ini kadang-kadang beda untuk panjang pendeknya, terus beda hak, kho, karena hurufnya itu dalam Indonesia hak sama saja. Kalau KH ini kho, ya. KH ini kho. Kalau hak sama. Nah kalau dia nggak diajari ini hak, cara bacanya hak ya gini, hak kayak gini, nggak bisa dia kalau hanya baca Latin. Ya. Nah sehingga penting anak memang untuk mempercepat Latin cepat dia. Tapi kalau sudah kenyamanan dalam bahasa Latin, dia nggak mau lagi bahasa yang Arab asli. Nah sehingga ini penting ngajari mereka Quran sejak dini penting. Fala yamuddu fi ghairi mawdi'i. Tujuannya belajar apa? Sehingga dia tidak memanjangkan di selain tempatnya. Panjangnya cuma lafaz Allah, itu aja boleh dipanjangkan. Selain itu jangan dipanjangkan. Ya. Hamzahnya Allah jangan dipanjangkan. Terus hu-nya Allah jangan dipanjangkan. Ya. Ba-nya akbar jangan dipanjangkan. Karena di situ biasanya orang memanjangkan dan bukan tempatnya. Oh itu patut terputus, harus nyambung. Iya, harus nyambung. Ya. Kalau Allahu Akbar ini saktah di situ, ada saktah. Nah, sehingga mengakibatkan tidak sah takbirnya. Fa in maddal hamzah min Allah. Kalau dia memanjangkan hamzah dari kalimat Allah, ya, dipanjangkan Allah. Au asba'a fathatal ba min akbar. Asba' di sini artinya memanjangkan atau memanjangkan fathahnya ba di kalimat akbar. Bihaitsu sharat ala lafdi akbar, sehingga menjadi kalau ditulis itu bukan akbar lagi tapi akbar ada alifnya, lam tasih sholatuh, enggak sah sholatnya. Ini beliau menyebutkan beberapa saja karena ini memang bukan kitab fikih, beliau enggak menyebutkan semuanya. Kalau kitab fikih lebih detail tadi yang kita terangkan. Waslun i'lam, ketahuilah anna sholah allati hiya rak'atan syuri'a fiha ihda asyrah takbirah. Sesungguhnya sholat yang memiliki 2 rakaat, ya, sholat yang 2 rakaat untuk qobliyah ba'diyah atau subuh, ya. Syuri'a fiha, maka dianjurkan di dalamnya ihda asyrah takbirah, 11 takbir, dibaca 11 takbir, di antaranya yang wajib dan yang sunnah. Walati hiya 3 rakaat, dan sholat yang ada 3 rakaat sab'a asyrah takbirah, ada 17 takbir. Ya, ini beliau menjelaskan secara detail bahwasanya takbir ini usahakan jangan ditinggalkan. Ya, walaupun dia sunnah tetap diperhatikan. Walati hiya 4 rakaat, dan sholat yang punya 4 rakaat maka isnatan wa ishruna takbirah, ada 22 takbir situ. Fa inna fi kulli rak'atin khamsu takbirat, karena dalam satu rakaat ada 5 takbir.
takbirah li ruku', satu takbir untuk ruku', wa arba'an li sajdatain, 4 takbir untuk 2 sujud, wa rafu' minhuma, dan berdiri dari keduanya. Jadi sujud berdiri itu 4. Wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, wa takbiratul qiyam minat tasyahudil awal, dan takbir berdiri dari tahiyat awal. Kemarin kita terangkan bahwasanya mengangkat tangan dalam sholat itu cuma di 4. Ya, ketika takbir ihram, ketika mau ruku', ketika mau i'tidal, dan berdiri dari tahiyat awal. Summa alam, kemudian ketahuilah, anna jami'a hadhi takbirat sunnah, bahwasanya semua takbir ini hukumnya sunnah. Itu selain takbir ihram. Lau tarakaha amdan aw sahwan la tusalatu. Umpama dia meninggalkan secara sengaja atau lupa, enggak batal sholatnya walaupun sengaja. Wala tahrum alaih, dan enggak haram baginya, enggak takbir, enggak haram. Wala yasjud sahwi, dan juga enggak perlu sujud sahwi. Sahwi ini apa? Sujud 2 kali sebelum salam. Disebabkan 4 hal. Sahwi ini disunnah, bukan wajib ya. Sunnah, sujud sahwi ini sunnah kalau melakukan satu dari 4 hal. Pertama, meninggalkan sunnah abad. Abad ini seperti kunut, tahiyat awal, ini apa? Meninggalkan itu walaupun sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Yang kedua, melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal sholatnya, tapi dia lupa. Melakukan sesuatu kalau sengaja batal, tapi karena dia lupa nggak batal. Contoh apa? Ngomong sedikit, ya. Umpama kesenggol temennya, aduh, kesenggol temennya, lupa kalau di sholat, nggak sengaja, aduh, refleks, hukumnya nggak batal, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja batal, ya. Nah, terus yang ketiga, ragu dalam rokaat. Ini rokaat 3 apa 4, 3 apa 4, malah maka wajib milih 3 dalam hadis. Kalau kita ragu 2 apa 3, milih 2. 1 apa 2, milih 1. Ya. Dan sujud sahwi. Tapi sunnah, enggak wajib. Nah, yang keempat, memindah rukun qauli, rukun ucapan. Contoh baca Fatihah waktu tahiyat akhir, ngantuk ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, waktu tahiyat akhir baca Fatihah. Atau waktu berdiri baca tahiyat. Ya, ngantuk dia. Yang seperti ini hukumnya sunnah sujud sahwi. Berapa? 2 kali. 2 kali sahwi. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan untuk pembahasan masalah ruku', masalah takbir. Ini masalah takbir aja nih, belum selesai. Pada yang akan datang insyaallah. Fadillah habina syafina wa kullu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.